Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Rahmawati dari PG PAUD 2018B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, akan menjelaskan tentang INS Kayu Tanam. Yuk kita lihat ada apa aja. Dari INS Kayu Tanam ini, yang pertama ada pendirinya, yang kedua ada tentang INS Kayu Tanam, yang ketiga ada input, proses, dan output, yang terakhir ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama ada tokoh pendiri INS Kayu Tanam, yaitu Muhammad Syafi'i. Beliau lahir di Kalimantan Barat 21 Januari 1895. Beliau anak angkat dari Engku Marasutan Ibrahim dengan Inu Khadijah. Nah, pendidikan Muhammad Syafi'i ini yang pertama dia di Sekolah Rakyat Bukit Tinggi pada tahun 1908. Selanjutnya, ia lanjut ke Sekolah Raja atau Sekolah Guru pada tahun 1914. Dan terakhir, ia sekolah di institut atau universitas di Belanda pada tahun 1922. Yang kedua, ada sejarah singkat dari INS Kayu Tanam. INS sendiri singkatan dari Indonesisch Nederlands School Kayu Tanam yang didirikan Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 1926. Awal mula didirikan INS Kayu Tanam ini memiliki murid sebanyak 79 orang. Kini, INS Kayu Tanam telah memiliki lahan seluas 13 hektar. INS Kayu Tanam sendiri mempunyai filsafat dan filosofi. Yang pertama, alam terkembang jadi guru. Yang kedua, jangan minta buah mangga pada pohon rambutan, tapi jadikan setiap pohon buahnya manis. Yang ketiga, jadilah engkau jadi engkau, karena sekolah mengasah kecerdasan akal budi murid, bukan membentuk manusia lain. Tujuan pendidikan INS Kayu Tanam ini ada 5. Yang pertama, kemerdekaan berpikir, yaitu inovasi dan kreativitas. Yang kedua, ada pengembangan ilmu pengetahuan dan bakat sebagai rahmat Tuhan dan potensi diri. Yang ketiga, ada kemandirian dan entrepreneurship. Yang keempat, ada etos kerja. Dan yang terakhir, ada berakhlak mulia seperti agama, etika, dan estetika. Strategi pendidikan INS Kayu Tanam ini menggunakan 3H, head, heart, dan hand, yaitu otak, hati, dan tangan. Ketiganya ini disinergikan dan tidak ada yang kalah penting, karena ketiganya sangat penting untuk pendidikan. INS Kayu Tanam ini mempunyai konsep dan program, ada 4. Yang pertama ada pendidikan akademik, kedua pendidikan keterampilan, ketiga pendidikan kerohanian, dan yang keempat pendidikan kesiswaan. Dan keempat konsep dan program ini tidak dapat dipisahkan karena sama nilai dan sama pentingnya. Mereka menjadi satu kesatuan yang ada dalam diri murid. Dari pendidikan akademik berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan siswa agar mampu berpikir matematis, logis, dan sistematis, serta memiliki nalar dan wawasan yang lebih luas. Nah, untuk pendidikan keterampilan memiliki fungsi agar membuat murid memiliki etos kerja di suatu sisi. Untuk pendidikan kerohanian berfungsi untuk melatih mental individu agar mempererat hubungan dan rasa kebersamaan. Untuk pendidikan kesiswaan melatih murid agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik selaku pribadi maupun fungsional. Nah, yang ketiga dari INS Kayu Tanam ini ada input, proses, dan output. Inputnya sendiri terdiri dari siswa jalur biasa, yaitu dengan biaya sendiri, dengan jalur beasiswa yayasan, beasiswa Pemda kabupaten atau kota. Nah, biasanya yang menerima beasiswa ini murid yang lebih berbakat dan murid yang kurang mampu. Untuk proses INS Kayu Tanam ini, mereka menjalankan dari ba'da subuh hingga ba'da isya. Yang kedua, untuk semua murid, instruktur, dan pegawai tinggal di kampus atau boarding school. Untuk pendidikan akademik, mereka menjalankannya di ruang akademik. Untuk pendidikan keterampilan, mereka menjalankan workshop atau di sanggar-sanggar keterampilan tertentu.
Untuk pendidikan kerohanian, mereka menjalankan di sanggar atau di masjid. Dan yang terakhir, untuk pendidikan kesiswaan, mereka akan dilatih praktik kesiswaan dan pembimbingan kesiswaan di kampus. Untuk output dari NS Kayu Tanam ini sendiri terdiri dari alumnus-alumnus NS Kayu Tanam, seperti Ali Akbar, Mokhtar Apin, hingga Hasnan Habib. Yang keempat, INS Kayu Tanam sendiri mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya, yang pertama ada pada bidang kurikulum, yaitu kurangnya alat-alat yang memadai. Yang kedua, rasio guru dan murid tidak efisien. Dan yang ketiga, pelibatan masyarakat di INS Kayu Tanam ini kurang, seperti tidak berjalannya komite di sekolah. Untuk kelebihannya sendiri, INS Kayu Tanam ini sudah memiliki akreditasi A. Yang kedua, memiliki pertanian, peternakan, dan perkebunan yang luas serta kolam ikan yang luas. Dan yang ketiga, INS Kayu Tanam ini memiliki laboratorium kimia yang lengkap. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.